Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Makfit, berjumpa lagi di pembahasan soal SKB CPNS Bidan dan uji kompetensi Bidan. Don't forget be happy. Buat teman-teman yang belum dukung channelnya Makfit, silahkan subscribe, like, komen, dan share videonya supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari videonya Makfit. Kita langsung ke soal pembahasan yang pertama. Seorang perempuan umur 25 tahun memiliki satu orang anak berusia 6 bulan. Datang ke bidan praktek mandiri ingin menggunakan kontrasepsi 3 bulanan. Dari hasil anamnesa, saat ini sedang haid hari kedua. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Kapan waktu pemberian kontrasepsi yang tepat? A. Saat itu juga. B. 1 minggu lagi. C. 2 minggu lagi. D. 3 minggu lagi. Atau E. 12 hari lagi. Dari soal kita tahu bahwa ibu tersebut memiliki anak pertama berusia 6 bulan. Kemudian ibu ingin ber-KB suntik 3 bulanan. Suntik 3 bulan ini memang cocok untuk ibu yang menyusui. Dari hasil anamnesa, ibu sedang haid hari kedua. Kemudian tanda-tanda vital baik. Kapan saat yang tepat kita melakukan penyuntikan KB tersebut? Yaitu A. Saat itu juga. Kenapa demikian? Ini dia pembahasannya. Suntik KB 3 bulan sebenarnya diberikan di salah satu hari di masa menstruasi. Oleh sebab itu, jika Anda melakukannya pada saat Anda sedang menstruasi, boleh dan sudah tepat. Anda sebaiknya melakukan hubungan seksual dengan pasangan setelah 7 hari pasca melakukan suntik KB. Apabila ingin melakukan hubungan seksual sebelum 7 hari penyuntikan, maka disarankan suami untuk menggunakan KB tambahan berupa kondom. Nah, oleh sebab itu, kita menganjurkan ibu tersebut untuk suntik KB saat itu juga, karena ibu sedang haid hari kedua. Nah, untuk penjelasan secara singkatnya, suntik KB ini disarankan pada saat sedang menstruasi itu. Yang pertama dipastikan bahwa untuk memastikan bahwa ibu tersebut dalam keadaan tidak hamil. Kemudian yang kedua, efektivitas dari suntik KB ini adalah 7 hari. Nah, apabila kita suntik pada saat menstruasi, di mana kurang lebih menstruasi itu 4-7 hari, maka pada saat kita menstruasi, suntikan KB itu sudah bekerja. Nah, pada saat wanita menstruasi kan tidak melakukan hubungan seksual dengan suami istri. Pada saat menstruasi selesai dan suntikan KB sudah mencapai 7 hari, maka suntikan tersebut sudah efektif sebagai kontrasepsi. Maka lebih disarankan pada saat sedang menstruasi. Kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 24 tahun melahirkan bayi di rumah sakit dengan berat badan 4000 gram. Plasenta lahir lengkap, terdapat laserasi perineum sampai dengan otot sphincter ani. Termasuk derajat berapakah laserasi perineum pada kasus di atas? A. Derajat 1, B. Derajat 2, C. Derajat 3, D. Derajat 4, atau E. Derajat 5. Yaitu derajat 3. Di mana laserasi perineum sampai dengan otot sphincter ani termasuk ke dalam derajat 3. Penjelasannya, untuk derajat 1 itu luasnya robekan hanya sampai mukosa vagina komisura posterior tanpa mengenai kulit perineum. Ini tidak perlu dijahit. Kemudian derajat 2, robekan yang terjadi lebih dalam, yaitu mengenai mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum dan otot perineum. Kemudian derajat 3, robekan yang terjadi mengenai mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot perineum hingga otot sphincter ani. Nah, ini sampai otot sphincter ani derajat 3. Untuk derajat 4, robekan yang terjadi lebih dalam, yaitu mengenai mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot sphincter ani sampai ke dinding depan rektum. Nah, itu dia derajat 4. Berarti jawabannya ialah derajat 3 sampai dengan otot sphincter ani.
Kita ke soal nomor 3. Seorang bidan melakukan pertolongan persalinan di puskesmas. Setelah plasenta lahir, bidan melakukan masase uterus selama 15 detik dan uterus tidak berkontraksi. Ibu mengeluh pusing dan mengeluarkan darah yang banyak. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60, nadi 98 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, kaki teraba dingin, tinggi pundus uteri tidak teraba, kontraksi uterus lembek, perdarahan per vaginam, darah segar 500 cc, dan kandung kemih teraba penuh. Apakah tindakan awal yang sesuai pada kasus di atas? Nah, kita pahami dulu kasus ini adalah kasus apa. Dari kasus kita ketahui uterus tidak berkontraksi segera setelah plasenta lahir, walaupun bidan sudah melakukan masase uterus selama 15 detik. Uterus tidak berkontraksi berarti atonia uteri. Nah, untuk penanganan atonia uteri, apakah tindakan awal yang sesuai pada kasus di atas? A. Pemenuhan nutrisi, B. Lakukan episiotomi, C. Lakukan masase uterus, D. Kosongkan kandung kemih, atau E. Berikan terapi tablet FE 1 kali 225 mg. Ya, yaitu kosongkan kandung kemih. Ini dia protap penata laksanaan atonia uteri, di mana apabila sudah dilakukan masase uteri selama 15 detik, uterus tidak berkontraksi, maka kita harus membersihkan bekuan darah atau sisa selaput ketuban. Kemudian kita pastikan kandung kemih kosong. Nah, kemudian tindakan selanjutnya ialah KBI, begitu sampai seterusnya untuk sampai dengan tindakan rujukan. Berarti untuk kasus atonia uteri ini kadang soalnya itu menjebak. Jadi kita harus benar-benar paham dari soal apa-apa saja tindakan yang sudah dilakukan. Di sini sudah diketahui bahwa bidan sudah melakukan masase uterus selama 15 detik. Uterus tidak berkontraksi. Kemudian kita lihat choice-nya. Apakah choice-nya itu mengarah kepada semua jawaban yang benar, maka kita lihat tindakan yang awal sesuai dengan yang diminta pada soal. Di pilihan jawabannya, kita lihat tindakan awal yang setelah melakukan masase uterus ini. Setelah masase uterus, protap selanjutnya yaitu bersihkan bekuan darah atau sisa selaput ketuban. Pada choice-nya ini tidak ada menyatakan bersihkan bekuan darah atau sisa selaput ketuban. Setelah bersihkan bekuan darah, tindakan selanjutnya ialah kosongkan kandung kemih. Nah, berarti kita lebih tepat memilih kosongkan kandung kemih. Apabila dari pilihan jawaban tersebut menyatakan ada KBI, maka kita sesuaikan lagi apakah tindakan yang sesuai adalah KBI. Maka dari itu kita harus pahami soalnya, apa-apa saja tindakan yang sudah dilakukan pada soal, sehingga kita bisa menentukan tindakan selanjutnya. Sehingga jawabannya ialah D, kosongkan kandung kemih. Kita ke soal nomor 4. Seorang perempuan melahirkan anak kedua setengah jam yang lalu. Jenis kelamin perempuan, berat lahir 3000 gram. Hasil pemeriksaan, bengkak pada kepala bayi teraba lunak berisi cairan batas tidak jelas. Berapa lamakah pembengkakan kepala bayi tersebut akan hilang? Nah, bayi lahir 3000 gram, di mana terdapat bengkak pada kepala bayi teraba lunak berisi cairan batas tidak jelas. Berapa lamakah pembengkakan pada kepala bayi tersebut akan hilang? A. 2-4 hari, B. 1-2 bulan, C. 3-4 bulan, D. 1-2 hari, atau E. 7-10 hari. Ya, yaitu 1-2 hari. Pembahasannya, dari kasus tersebut kita ketahui bahwa bayi mengalami kaput succedaneum, yaitu pembengkakan atau odem pada kepala bayi berisi cairan lunak. Nah, di mana kaput succedaneum ini akan hilang dalam 12 jam atau 1-2 hari setelah lahir. Sehingga jawabannya ialah D, 1-2 hari. Kita ke soal nomor 5.
Seorang perempuan umur 21 tahun masih menyusui secara eksklusif datang ke bidan praktek mandiri ingin menggunakan KB yang tidak mengganggu ASI. Hasil pemeriksaan semua dalam batas normal. Bidan memberikan mini pill. Apakah efek samping penggunaan kontrasepsi tersebut? A. Mengurangi nyeri haid. B. Payudara menjadi tegang. C. Menurunkan selera makan. D. Mengganggu hubungan seksual atau E. Muntah. Kita ketahui bahwa jenis kontrasepsi yang dianjurkan untuk ibu menyusui dan tidak mengganggu ASI ada 3, yaitu yang pertama mini pill atau pil mini, kemudian yang kedua suntik 3 bulanan, dan yang ketiga ialah AKDR atau IUD. Nah, untuk jenis mini pill ini efek samping penggunaannya ialah payudara menjadi tegang. Ada beberapa efek samping penggunaan dari mini pill. Yang pertama gangguan haid seperti perdarahan bercak, spotting, amenore atau haid tidak teratur. Kemudian peningkatan atau penurunan berat badan. Kemudian payudara tegang, mual, pusing, perubahan mood, dermatitis atau jerawat. Kemudian pertumbuhan rambut atau bulu yang berlebihan pada daerah muka. Tetapi ini sangat jarang. Berarti jawabannya ialah payudara menjadi tegang. Ini adalah efek samping dari penggunaan mini pill. Soal nomor 6. Seorang perempuan umur 24 tahun, hamil anak pertama, usia kehamilan 9 bulan, datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh perut kencang-kencang sejak jam 12.00 WIB. Keluar lendir darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 6 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan kepala di Hodge 2. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas? A. Infartu kala 1 fase laten. B. Infartu kala 1 fase aktif. C. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi. D. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi. Atau E. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Ya, E yaitu infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Penjelasannya, di mana fase aktif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama fase akselerasi, yang kedua fase dilatasi maksimal, yang ketiga yaitu fase deselerasi. Untuk akselerasi pembukaan 3 cm menjadi 4 cm, kemudian dilatasi maksimal 4 cm sampai dengan 9 cm, dan deselerasi dari 9 cm sampai pembukaan lengkap atau 10 cm. Jadi jawabannya ialah infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Kita ke soal nomor 7. Seorang ibu hamil umur 28 tahun dengan usia kehamilan 9 bulan datang ke tempat bidan praktik mandiri, mengeluh perut kencang-kencang. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 5 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan Hodge 2, his 2 kali dalam 10 menit, lamanya 25 detik. Apakah asuhan sayang ibu yang diberikan pada kasus di atas? A. Memecah selaput ketuban. B. Memimpin ibu untuk meneran. C. Memberikan dukungan emosional. D. Memeriksa DJJ setiap ada kontraksi. Atau E. Menganjurkan ibu untuk miring kanan. Dari kasus kita ketahui bahwa pembukaan serviks 5 cm, ketuban utuh, penurunan kepala di Hodge 2, kemudian his 2 kali dalam 10 menit, lama 20 detik. Nah, untuk yang A, memecahkan selaput ketuban, ini belum, karena ketuban itu dipecahkan pada saat pembukaan sudah lengkap. Memimpin ibu untuk meneran juga belum. Memberikan dukungan emosional, ya, kita benarkan. Kemudian memeriksa DJJ setiap ada kontraksi. DJJ itu diperiksa pada saat his tidak ada atau berkurang, dan bukan setiap ada kontraksi DJJ ini diperiksa, tetapi untuk fase aktif itu diperiksa setiap 30 menit sekali. Menganjurkan ibu untuk miring kanan juga bukan, karena kita menganjurkan ibu untuk miring ke kiri. Berarti yang tepat ialah C, memberikan dukungan emosional. Soal nomor 8. Seorang perempuan 19 tahun datang ke bidan praktik mandiri. Wajahnya pucat dan mengatakan sudah terlambat haid selama 3 bulan.
Hasil pemeriksaan menunjukkan tinggi Pundus Uteri 3 jari di atas simpesis. Tekanan darah 90/70, kemudian suhu 37,5 derajat Celcius. Tes kehamilan positif. Berapakah umur kehamilan pada kasus di atas? A. 10 minggu, B. 12 minggu, C. 15 minggu, D. 16 minggu, atau E. 20 minggu. Ya, yaitu 12 minggu. Dari kasus kita ketahui bahwa ibu mengatakan sudah terlambat haid selama 3 bulan. Berarti dari pengakuan ibu itu usia kehamilannya sudah kurang lebih 12 minggu. Kemudian kita pastikan dengan tinggi pundus uteri yaitu 3 jari di atas simpesis. Apabila 3 jari di atas simpesis yaitu 12 minggu. Ini dia. 3 jari di atas simpesis usia kehamilan 12 minggu, pertengahan pusat simpesis 16 minggu, dan seterusnya. Kita ke soal nomor 9. Seorang bayi baru lahir spontan aterem, badan kemerahan dan ekstremitas biru. Tidak ada gerakan dan tidak ada refleks. Nadi 90 kali per menit, napas tidak teratur dan lemah. Berat lahir 3000 gram, panjang lahir 50 cm, suhu 36 derajat Celcius. Berapakah nilai Apgar pada kasus di atas? A. 3, B. 4, C. 5, D. 7, atau E. 8. Ya, yaitu 3 Apgar. Untuk nilai Apgar pada kasus tersebut 3. Kenapa 3? Pembahasannya untuk perhitungan Apgar, A atau appearance yaitu warna kulit, P puls atau denyut nadi, G grimace atau refleks, E activity atau tonus otot, dan E respiratory atau usaha napas. Nilai 0, 1, dan 2. Di sini badan kemerahan dan ekstremitas biru. Badan kemerahan ekstremitas biru berarti nilainya 1. Kemudian tidak ada gerakan, ini berarti grimace-nya 0. Kemudian tidak ada refleks, berarti activity-nya 0. Kemudian nadi 90 kali per menit. Untuk denyut nadi atau puls kurang dari 100 berarti 1, berarti sudah 2. Kemudian napas tidak teratur dan lemah. Napas tidak teratur dan lemah itu berarti 1, berarti 3. Nilai Apgarnya berarti 3, di mana A sama dengan 1, P sama dengan 1, dan R sama dengan 1. Sedangkan untuk grimace dan activity yaitu 0. Berarti jawabannya ialah 3. Kita ke soal nomor 10. Seorang perempuan melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat lahir 3000 gram. Kepala bayi teraba benjolan lunak berisi cairan, tidak teraba batas secara jelas. Apa diagnosa kasus di atas? A. Meningitis, B. hidrosepalus, C. sepal hematoma, D. kaput succedaneum, atau E. perdarahan intrakranial, yaitu kaput succedaneum. Nah, ini kita sudah bahas tadi pada soal nomor 4, di mana kaput succedaneum itu odem atau pembengkakan pada kepala bayi berisi cairan lunak. Nah, yang hilang setelah 12 jam postpartum atau 1-2 hari postpartum. Berarti ini jawabannya ialah kaput succedaneum. Nah, kita masuk ke soal tambahan. Seorang bayi baru lahir, spontan aterem, badan kemerahan dan ekstremitas biru, gerakan sedikit dan ekstremitas sedikit fleksi, nadi 110 kali per menit, napas tidak teratur dan lemah, berat lahir 3000 gram, panjang lahir 50 cm, suhu 36 derajat Celcius. Berapakah nilai Apgar pada kasus di atas? A. 4, B. 5, C. 6, D. 7, atau E. 8. Buat teman-teman silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Tadi kan kita udah bahas tentang cara menentukan nilai Apgar ini. Jadi teman-teman boleh review lagi untuk menjawab soal tambahan ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video Mak Fit.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.